Oke, kita kembali lagi di Kamis sore kita, tentunya dalam acara Lajata, lahirkan keajaiban dari tanganmu. Beri tepuk tangan dulu dong untuk acara Lajata. Ini udah banyak banget yang gabung di Microsoft Team nih. Wah, banyak banget nih yang gabung. Oke, kalau gitu perkenalkan, saya Ria Ramawati. Saya akan menemani sobat milenial semua tentunya selama 60 jam ke depan. Setuju Bapak? Saya setuju. Saya siap 3 hari 3 malam. Oh, enggak. Tapi saya nanti berbusa Pak, ngomong terus Pak. Enggak bercanda ya. Jadi saya akan menemani sobat milenial selama 60 menit ke depan, tentunya dengan topik dan juga pembahasan yang menarik ya. Oke, kalau sobat milenials menyaksikan episode minggu lalu, sudah tahu dong Lajata ini apa? Sudah tahu belum nih? Ada yang belum tahu ya? Kalau belum tahu nih, saya terangin dulu. Jadi program Lajata ini adalah program berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi ide, bakat dari para milenials Kementerian BUMN dan juga dari para milenials BUMN dari seluruh Indonesia. Wow, keren ya? Oke, kalau seumpama sobat milenials mempunyai program kerja yang sudah dilaksanakan ataupun proyek-proyek menarik yang sudah dilaksanakan, boleh banget dong sharing ke kita nih di sini. Tentunya dengan menghubungi PIC dari program Lajata, yaitu Demi Mariska di nomor 0856 5902 8679. Sekali lagi bisa menghubungi Demi Mariska di 0856 5902 8678. Oke, sebelum memulai acara pada sore hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib acaranya. Yang pertama, pastikan identitas sobat milenials ini sesuai dengan format, yaitu instansi strip nama. Misalnya nih, Jasara Harja strip pria gitu. Yang kedua, nonaktifkan mikrofon sobat milenials kecuali apabila diminta untuk berbicara. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh di-on-kan ya. Siapa tahu sobat milenials lagi WFH gitu, ada anaknya lagi nangis kan, jadi kita keganggu nih di sini, oke? Jadi harus di-nonaktifkan mikrofonnya. Kemudian yang ketiga, sobat milenials harus aktif dalam diskusi dan juga tanya jawab. Nah, jadi di sini nanti saya dan juga narasumber ini nggak berbicara berdua aja nih. Nanti kita harus berinteraksi juga dengan sobat milenials yang ada di sana gitu. Jadi interaksinya walaupun virtual ini kita masih bisa berinteraksi gitu. Oke, yang keempat, apabila sobat milenials ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di slido.com dengan menginput kode pagar 3891. Sekali lagi, apabila sobat milenials ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di slido.com dengan menginput kode pagar 3891. Kemudian yang terakhir, pastikan kamera dari sobat milenials ini menyala dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Oke nih, kayak masih banyak yang belum menyalanya nih kameranya nih. Buka kameranya dong. Saya kan nyuruhnya buka kamera nih, bukan buka baju ya. Jadi jangan malu-malu nih. Ayo tunjukkanlah wajah kalian sobat milenials. Oke. Dan sebagai informasi, acara Lajata ini, acara Lajata Milenials diadakan setiap hari Kamis sore pada pukul 16 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan topik pembahasan yang berbeda-beda setiap minggunya. Oke, dan selain melalui video conference, saat ini menggunakan Microsoft Teams ya, acara Lajata juga disiarkan secara live di Instagram @lajata_milenial dan juga YouTube channel lajatamillennials.com. Wow, jadi jangan lupa ya, follow dan juga subscribe Instagram dan juga YouTube Lajata Millennials BUMN. Oke, teman-teman yang kemarin sudah menonton episode Lajata Millennials, kita akan sedikit flashback ya nih. Episode kemarin kita membahas mengenai bagaimana menjadikan
ya, diri sendiri dan juga unit kerja sebagai role model perubahan serta inovasi untuk instansi ataupun organisasi yang lebih baik ke depannya gitu. Nah, bagi sobat millennials yang belum menyaksikan episode Lajata Millennials kemarin, bisa menyaksikan di YouTube channel Lajata Millennial BUMN. Dan episode kali ini kita akan membahas mengenai high level IT maturity. Nah, kira-kira seperti apa ya high level IT maturity ini? Nah, nanti akan kita bahas bersama narasumber kita yang keren banget, seorang pemuda bernama Afif Akmal. Tapi sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu biografi dari Afif Akmal. Jadi Afif Akmal lahir di Cilacap pada tanggal 17 Agustus 1996. Wow, berarti ini ulang tahunnya dirayakan seluruh Indonesia ya, keren banget tuh. Kemudian Afif Akmal menempuh pendidikan sarjana teknik informatika di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dan saat ini Afif Akmal bekerja sebagai analis sistem informasi dan jaringan di Kementerian BUMN. Sobat millennials, kira-kira penasaran nggak sih seperti apa orangnya? Kalau gitu langsung aja yuk kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Afif Akmal. Alhamdulillah, baik Maria. Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa, Mas? Tadi naik kereta. Kereta? Udah makan ya? Udah dong. Oh ya, aman. Aman. Oke, Mas Afif, sebelum kita memulai sharing pada sore hari ini, kita boleh nggak sih foto-foto dulu dengan para peserta yang ada di Microsoft Team ini? Oke? Boleh ya? Mungkin boleh dibuka kameranya. Yang masih menutup kameranya, mohon dibuka kameranya karena kita akan foto ya. Jangan malu-malu ya, ini hanya buka kamera, belum buka baju. Bisa aja Maria nih. Yang kayaknya banyak yang belum buka nih ya. Buka kamera aja susah, apalagi buka hati coba. Iya. Ini kelihatan banget ini yang belum buka kamera ini orang-orang yang nggak bisa move on ini, nggak bisa membuka hatinya nih. Oke, udah siap? Kita nanti akan foto dengan gaya temanya cinta, sayang. Karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Wah, kalau gitu ini nih. Kita gimana ya gayanya ya? Kalau nggak, saya kasih pilihan 3 gaya deh. Kalau nggak gini, Sarahel Korea, boleh gini, oke? Atau boleh gini teman-teman. Oke, sudah siap semuanya belum ya? Sudah siap? Foto? Sudah dibuka semuanya belum kameranya? Oke, sudah terlihat semua nih. Muka-muka wajah-wajahnya, lo ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa Ada yang sekali. gini, Iya, oke, nggak apa-apa, bebas. Pokoknya 3 gaya itulah ya. Boleh banget. Sudah siap, panitia? Oke, kita akan memulai foto. 3, 2, 1. Oke, slide pertama. Kemudian slide kedua. Dan 3. Slide terakhir. Sudah? Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk sobat milenial. Keren banget ya sobat milenial sini Mas Akmal ya. Iya, benar Mbak Ria. Mas, kayak duduk aja lah kita ya. Boleh. Sini Mas duduk Mas, anggap rumah sendiri ya Mas ya. Siap, siap. Emang rumah sendiri Mbak. Saya pengen jadi tamu ya di sini ya. Oke, baiklah. Oke, Mas Afif Akmal, kita kan akan membahas mengenai high level IT maturity nih. Nah, saya sebagai orang yang bukan bergelut di bidang teknologi ataupun IT itu kurang paham, atau ini juga mewakili sobat milenial saya yang bukan dari kalangan IT ya. Sebenarnya seperti apa sih high level IT maturity? Oke. Sebelumnya saya ingin meluruskan dulu nih, Mbak. Oke. Ketika kita berbicara IT, orang itu hanya fokus bahwa itu tugasnya orang IT. Nah, tapi sebenarnya di era digital sekarang, di era industri 4.0, ketika kita berbicara IT, itu sebenarnya lingkupnya luas, Mbak.
Apa aja itu? Jadi ibaratnya nih kita analogikan, Mbak Ria ini kan orang Aceh. Aceh betul. di Jasara Harja ya? Betul, Jasara Harja, Acehnya ketika mau merekrut orang pakai aplikasi nggak? Pakai dong. Oke. Terus kemudian tata persuratan itu pakai aplikasi nggak? Pakai. Nah, itu didukung oleh siapa? IT. Nah, itu. Maka dari situ sebenarnya ketika kita berbicara IT artinya kita berbicara tentang bisnis. Oke. Kita berbicara tentang bisnis dan juga operasional di perusahaan kita, ya kan? Maka dari itu teman-teman milenial di sini yang kami undang itu nggak cuma orang-orang IT, itu adalah orang-orang bisnis. Untuk apa? Untuk mereka melihat dari sisi user, dari sisi bisnis mereka, apakah IT di perusahaan mereka, tata kelola IT itu sudah mendukung atau belum bisnis. Betul, dari keseluruhan proses bisnis. Nah, maka dari itu di sini saya akan memaparkan nih Mbak, saya akan mencoba sharing nih terkait dengan level IT maturity yang dimana ini merupakan target dari Kementerian BUMN yang mengharapkan bahwa BUMN itu harus mencapai level maturity di level 3. Mungkin langsung aja nih ya Mbak. Oke, langsung kita aja ke kalau materinya gitu. nih. Silakan Mas Afif apa? Ini enaknya dulu kamu berdiri nih Mbak. Terserah, monggo. Duduk dulu aja ya. Boleh, boleh. Boleh. Kalau saya kayaknya duduk aja ya Mas ya. Siap. Kalau Mas Angga ingin menjelaskan boleh berdiri, sesantainya aja Mas. Anggap rumah sendiri. Enggak. Saya berdiri, Mbak duduk, tingginya sama nih Mbak. Oh gitu ya. Enggak juga. Oke, mungkin ini udah tampil nih Mbak untuk paparannya. Jadi dalam tema Lajata Milenial Chapter 2 kali ini, kita itu akan membahas mengenai high level IT maturity. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin BUMN untuk menjadi leader of technology. Ini selaras dengan program prioritasnya Pak Menteri, yaitu adalah teknologi leadership nih. Siap. BUMN diminta untuk menjadi leader teknologi di lingkup global. Betul. Oke, langsung aja mungkin pointernya kurang. Pointernya syarat ini. Oke, waduh, ini Oke. adalah foto dari Mas Afif apa? Ini umur berapa nih Mas? Ini waktu saya baru masuk Kementerian BUMN ini. Oke, masih. Ini foto masih, buat masih ini ya. Betul, ini foto buat pemberkasan dulu nih. Baik. Jadi kan tadi sudah dikenalkan sama Mbak Ria, tapi kayaknya kurang etis deh kalau saya nggak mengenal. Oh ya, monggo dipersilakan memperkenalkan diri sendiri. Oke, siap. Mohon izin teman-teman milenial, perkenalkan nama saya Afif Akmal. Teman-teman bisa manggil saya Afif, bisa manggil saya Akmal. Yang penting jangan panggil saya Afifah. Saya nyautnya kalau malam tuh Mbak. Oh, ngondek ya, malam ya, Afifah. Yang penting jangan dipanggil Afifah. Nah, saya ini menjabat di Kementerian BUMN sebagai staf analis sistem informasi dan jaringan Kementerian BUMN. Sejak kapan tuh Mas? Itu udah 2 tahun lalu. Oh, 2 tahun lalu. Dan saya di bawah Pak Imam Bustomi. Pasti mungkin orang-orang teman-teman di BUMN udah kenal lah ya sama Kenal kan Imam tadi Bustomi. Pak Imam Bustomi, kenal ya. Nah, saya sendiri lahir di Cilacap pada 17 Agustus 1996. Ini membuktikan saya masih milenial nih, Mbak. Oke, 1996 lah ya. Pendidikan saya masih S1, Teknik Informatika, harapannya bisa lanjut S2, S3 sampai profesor. Amin. Kita doakan semua ya teman-teman sobat milenial. Untuk sertifikasi saya masih belum memiliki banyak sertifikasi ya. Mungkin saya baru mengikuti ITAL 4 Foundation, tapi untuk COVID sendiri ataupun TOGAF dan lainnya saya belum memiliki sertifikasi. Tapi di sini makanya saya mencoba seperti moto saya yang tercantum di materi ini, Pak. Yaitu adalah grow up to infinity and beyond. Saya mencoba untuk berkembang nih, melewati batasan saya dan terus berkembang. Itu dengan cara saya berdiri di sini ke teman-teman ingin mempresentasikan apa yang menjadi program kerja saya, rencana program kerja saya di tahun 2021. Oke, kita doakan bersama ya, semoga Mas Afif Akmal ini bisa berkembang ya. Berkembangnya ke atas atau ke samping Mas? Aduh Mbak, ke atas pengen yang matanya ke samping mulu nih. Oke, baik. Bercanda Mas. Oke Mas Afif, silakan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan nih Mbak. Nah, yang akan kita bahas itu adalah IT maturity level di BUMN. Nah, kita mulai dulu dari sebuah cerita nih Mbak. Oke. Ada sebuah cerita yang inspiratif dari suatu perusahaan yang besar. Namanya itu adalah perusahaan Amazon. Wow. Nah, Mbak Ria tahu nggak nih Amazon itu perusahaan apa? Amazon itu kan semacam e-commerce ya dari Amerika ya? Betul. Jadi Amazon ini merupakan salah satu big four nih, Mbak. Barengan sama si Facebook, Apple, Google, tahu kan itu sebuah Tahu banget. Dan Amazon itu juga salah satu big four dari mereka bertiga itu. Oke. Nah, ceritanya gimana sih dari Amazon ini? Yang pertama, awalnya si Jeff Bezos ini sebagai founder, Mbak.
Oke. Dia itu membentuk Amazon ini pada tahun 1994 itu hanya kecil-kecilan, cuma di rumahnya dia. Bikinnya cuma online. Kayak toko kelontong gitu lah ya. Iya, kayak kelontong gitu lah ibaratnya startup cuma di rumah doang, kerja di rumah doang gitu. Nah, cuma sekedar di garasi, cuma sekedar bentuk online bookstore. Tapi kemudian dia menjual buku pertamanya dia tahun 1995 nih. Akhirnya 2 tahun kemudian setelah dia menjual nih 1997, dia itu membentuk perusahaan terbuka. Dia bikin perusahaannya menjadi perusahaan terbuka. Nah, setelah itu dia beralih punya servis baru yaitu adalah Amazon Web Service pada tahun 2002. Nah, sampai sekarang akhirnya di tahun 2021 ini ya. 2021 ini Amazon ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia yang penghasilannya diperkirakan nih pada tahun 2002 mencapai 1 triliun dolar Amerika. Oh, keren banget ya Bayangin, Mbak. Amazon ya. Coba bayangin semua aset BUMN jadikan satu dibandingkan dengan si Amazon ini sebesar 1 triliun, sebesar apa ya? Bandingkan coba. Gila ya. Besar banget kan? Besar banget lah, gede banget itu Amazon. Itulah makanya kerennya Jeff Bezos. Kenapa bisa kayak gini? Nah, itu yang jadi pertanyaan yang akan kita bahas sekarang. Oh, bisa Sebenarnya, loh. nah, kok bisa gitu kan? Bisa segede itu. Awalnya cuma sekedar potongan kecil, tiba-tiba Iya. jadi gede itu di tahun hanya berapa tahun, berapa puluh tahun gitu Benar, ya. benar. Nah, sedangkan BUMN kita mungkin udah berpuluh-puluh tahun lalu sampai sekarang Iya, belum masih bisa gini. Menghasilkan segitu. Iya, masih gini-gini aja gitu. Makanya. Nah, apa sih sebenarnya rahasianya? Kalau menurut Bari apa nih kira-kira? Tebakan Bari dulu deh. Kayaknya pendirinya ini kayaknya kerja mulu ya, kayak Pak Jokowi mungkin ininya tagline-nya kerja gitu. Ya, setuju. Moto hidupnya adalah kerja gitu. Setuju, udah kayak Pak Jokowi aja ya. Iya. Kita kerja. Ya benar. Betul. Pasti si Jeff Bezos ini selalu bekerja keras dan dia punya dedikasi tinggi nih untuk membuat Amazon ini sebesar itu gitu. Tapi di sisi lain nih Mbak, sebenarnya ada critical point. Salah satu critical point yang paling penting kenapa si Jeff Bezos ini bisa membuat Amazon segede itu. Apa itu? Itu adalah memanfaatkan kekuatan teknologi untuk terus menyempurnakan strategi bisnisnya, Mbak. Oh. Dan juga dia nguatin dari dalam juga, dari operasionalnya juga kuatin tuh. Akhirnya dari situlah Amazon bisa sebesar ini, yaitu dengan memanfaatkan teknologi itu. Nah, artinya apa sih? Artinya sebenarnya si Jeff Bezos ini meningkatkan tata kelola TI, meningkatkan IT maturity level di perusahaan. Jadi Udah ada gambaran belum? kuncinya. Oh, jadi itu udah. Nah, jadi IT maturity itu sebenarnya apa sih gitu kan? IT maturity level sebenarnya apa sih? Nah, itulah gambarannya kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin akan saya jelaskan lebih detailnya. Apa sih IT maturity? Dari situ kan pasti udah tergambar ya. Jadi IT maturity itu pada dasarnya adalah seberapa baik. Itu merupakan salah satu ukuran untuk mengukur sebenarnya seberapa tools untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan itu bisa menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan bisnisnya dia. Oke. Nah, kalau semakin baik dia itu semakin baik tata kelolanya, semakin tinggi levelnya, harapannya perusahaan itu bisa memiliki standarisasi dan otomatisasi proses operasional di perusahaannya. Dengan adanya proses operasional yang udah otomatis, yang udah standar, artinya SDM udah nggak perlu lagi dong kayak Mbak nih tadi pakai portal HC, kita nggak usah ribet-ribet lagi harus ngecek CV dari print out gitu kan Mbak, CV yang dikirim by post, kita tinggal ngecek aja di komputer. Udah pakai Jadi teknologi lah. ada pakai teknologi. Nah SDM kan lebih efisien, kerjanya kan jadi lebih cepat lagi kan. Maksudnya dikurangin dong orang-orang. Di luar itu tapi nggak dikurangin dong Mbak, dialihkan ke Oke, dialihkan. kerjaan yang lebih lah, yang lain itu kan gitu. Oke. Nah ini SDM-nya jadi lebih efisien kerjanya. Nah terus kemudian dia juga bisa menyesuaikan perkembangan bisnis teknologi lebih mudah. Pasti ya, karena IT-nya udah kuat. Kalau seandainya ada teknologi yang berubah, dia itu bisa memanajemen resikonya. Gitu. Nah terus kemudian yang kalau IT-nya itu rendah, resikonya apa sih? Apa itu resikonya? Yang pasti yang pertama dia nggak memiliki standar proses operasional yang baik dong. Dia masih menggunakan proses manual, masih sering print out, masih sering apa segala macam yang masih manual di proses bisnis operasional. Nah, tentunya kalau karena itu SDM-nya juga pasti jadi kurang efisien, kan? Jadi lama kerjanya kan. Dan yang terakhir itu pasti jelas jadi sulit beradaptasi dengan cepat ketika kebutuhan bisnis atau teknologi berubah. Contoh paling gampang gini Mbak. Mbak pernah dulu pas zaman dulu pernah pakai Kodak nggak? Pernah. Kamera Kodak. Pernah. Kodak gitu. Pernah kan ya? Nah,
kamera Kodak itu kan dulu Cetaknya bentuknya masih- film kan iya, ya, Pak? cetak film gitu. Cetak film gitu kan. Nah, itu salah satu contoh suatu perusahaan yang tidak mau beradaptasi, tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. Oh iya betul. Ya Sekarang kan? udah nggak ada ya produk. Udah nggak ada, banget. Nggak ada ya, Bang? Makanya ceritanya itu kan dulu ada nih, udah mulai berkembang nih yang namanya kamera digital. Tapi si Kodak nih masih senang nih, masih di zona nyamannya dia. Wah, punya gue udah bagus kok, ngapain lah gitu, gue improvisasi punya gue aja, nggak usah pindah ke si mana digital gitu. Tapi makin kesini rupanya orang ini makin senang sama digital. Ketika digital di perusahaan lain udah dipakai banyak orang, si Kodak ini udah telat memakai digital. Akhirnya 2012 si Kodak bangun. Nah, kita nggak pengen dong BUMN kita kayak gitu, Mbak. Nggak pengen lah. Iya kan? Wah, ngeri banget kalau bisa sampai kayak gitu kan. Jangan Jangan sampai. Nah, makanya apa sih sebenarnya di sisi lain apa sih sebenarnya yang membuat maturity kita itu bisa tinggi? Aspek-aspek apa aja sih yang mendukung? Yang pertama jelas itu adalah dari people, dari SDM kita. Kita harus punya SDM yang kompeten, yang bisa memiliki inovasi-inovasi, yang bisa memberikan inovasi ke perusahaan untuk mendorong IT itu bisa mendukung bisnis. Terus yang kedua tentu dari toolsnya. Yang ketiga dari budget, tentu dong. Budget kan penting juga ya. Kalau nggak ada budget gimana? Iya, gimana bisa jalan kan? Iya. Yang keempat itu dari culture juga. Kalau kulturnya masih di situ masih belum menerapkan digital mindset nih, orang-orangnya masih gue seneng yang manual gitu, ngapain sih? Gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Yang terakhir tentu yang paling mempengaruhi adalah manajemen system dari atasan. Harus ada support ke kita. Oh, kita harus tingkatkan maturity level kita nih. Gitu. Kan harus tetap ada support dari atasan. Itu salah di 5 aspek yang mempengaruhi IT maturity level bisa tinggi atau tidak. Nah, bicara soal itu, level di IT maturity itu sebenarnya ada 6. Ada 6. Ada 5, oh 6 deh. 6, betul. Ada 0 ya dari 0. Ada 0. Oke. Jadi dari 0. Dari 0 ini adalah yang non-eksis. Non-eksis ini artinya perusahaan itu sama sekali nggak peduli nih soal IT dan nggak menerapkan soal IT di perusahaannya dia. Nah, yang inisial itu apa? Perusahaan itu masih reaktif dan tidak bisa memprediksi masalah ke depan. Dan dia itu masih tidak memiliki standar ya, Mbak. Dia cuma ngerjain project yang ala kadarnya, kalau diminta kerjain. Nah, kalau repeatable dia udah pernah ngerjain project, terus dia mengimprovisasi project yang pernah dikerjain. Nah, kalau di finance standarnya dia udah jelas, dia udah punya otomasi operasional, dia prediktif, dia tahu.